Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesehatan badan, juga diberikan kesehatan akal, dan semoga kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah video menarik sekali untuk kita simak bersama, karena apa yang sudah dinarasikan, apa yang sudah disampaikan ini mungkin dari sebagian kita yang paham atau sebagian kita yang tidak pernah mengetahui ini sebelumnya akan terheran-heran dari apa yang sudah disampaikan, dari apa yang sudah diungkapkan. Ya, mungkin tidak usah panjang lebar, kita simak langsung ya. Dan kita tonton langsung seperti apa videonya. Tapi sebelum kita menyimak ya, seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Ingat pada Pak Bu, memberi rezeki orang-orang kantor, baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu bel telefon pula. Mun manabi kiai sebenarnya Nabi di Syarifah, saya beri kiai asmana, tetapi asmana naik. Allah, ini gini teman-teman ya. Jadi kalau ada orang sini yang berani mengawini Syarifah ya, dikasih tahu kepada kiai, dikasih tahu kepada habaib, dikasih tahu kepada ulama di sini, seperti itu kurang lebih. Kalau ada kiai yang mengawini ya, berani mengawini Syarifah atau mengawini Syarifah ya, menikahi Syarifah maksudnya, maka itu namanya bukan kiai, akan tetapi tai katanya ya, tai itu ya, terjemah saya kurang lebih seperti itu. Dan itu yang muncul di dalam otak saya ketika menyimak ya. Dan saya menerjemahkan dari bahasa yang saya tangkap dari video barusan, dari ungkapan barusan yang sudah disampaikan oleh Habib Rehan ini ya, kita ulang lagi. Ingat pada Pak Bu, memberi rezeki orang-orang kantor, baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu bel telefon pula. Itu ya. Kalau ada orang sini seperti apa sukunya, walaupun seperti apapun itu sukunya, kalau menikahi Syarifah, hubungi kiai, hubungi habaib, hubungi ulama. Kalau tak mampu atau apa gitu bahasanya berusaha ya, hubungi saya kalau tidak mampu, kata beliau, kata Habib Rehan ini. Kita lanjut. Kalau ada kiai yang bengal itu yang berani mengawini Syarifah, seperti itu ya, yang berani, kalau ada kiai yang berani mengawini Syarifah seperti itu. Saya beri kiai asmana, tetapi asmana naik. Itu namanya bukan kiai, namanya bukan kiai ya, tapi atau tai itu ya, tapi tai. Ya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita ya pikir-pikir ya, sebenarnya bukan 1, 2, 3 ya. Kita tahulah ada tentunya seperti itu ya. Mungkin ada di sebuah tempat kiai yang mengawini Syarifah, itu namanya bukan kiai. Nah, itu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Habib Rehan ini. Gimana, sepakat tidak? Dan ini video ini sudah tersebar teman-teman ya di channel YouTube yang namanya Muhammad Hasan ini. Kita lanjut. Ada lagi? Tak. Namun kiai, kiai tak bengal durhaka, dekat nak foto nak kusterol. Jadi yang benar-benar kiai itu tak bengal durhaka, tidak berani durhaka kepada anak turunnya Nabi Rasul ya, Nabi Muhammad SAW itu ya. Jadi
tidak mungkin berani ya katanya. Jadi itu mungkin poinnya ke sana, sehingga yang menikahi itu, kiai yang menikahi itu dianggap sebagai orang yang sudah lancang seperti itu, sudah yang berani seperti itu. Kita ulang ya, seperti apa barusan bahasanya. Ada lagi kama kiai karena mon kiai si omku kiai tak bengal durhaka dekat foto aku teror. Tidak berani durhaka ya, tak bengal durhaka itu tidak berani durhaka kepada nak poto. Nak poto itu keturunan seperti itu, keturunan Rasul. Kita lanjut. Kiai yang sebenar-benarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang benar-benar kiai ya tidak akan berani menyakiti anak cucu atau anak turun Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat Nabi, kiai yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi syarif, tidak akan berani menikahi syarifah. Jadi itu mungkin ada dalilnya sehingga mengatakan seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Sudah pernah contoh saya Madura yang Madura kenal sampian kiai Saya kasih contoh seperti itu. Kenal sampean Fathul Bari sama Kiai Fathul Bari. kenal sampian Kiai Fathul Bari orang soleh. Kiai Fathul Bari kayak Orang soleh seperti itu teman. orang soleh, orang alim. Orang alim, alim maksudnya orang alim. Kiai Fathul Bari Abi Ibn Syarifah. Sampean pernah dengar seperti itu, Kiai Fathul Bari yang disebut barusan, beliau menikahi Syarifah, pernah seperti itu ya? Artinya tidak pernah. Pernah ngiding sampian. Pernah dengar Kiai sampean? Fathul Bari Abi Ibn Syarifah. Tak pernah bukan kiai ini kanker teho. Tak pernah, karena Kiai Fathul Bari ini ngerti hukum seperti itu. Jadi kiai yang tidak menikahi Syarifah berarti kiai ini ngerti hukum. Jadi pertanyaannya, apakah kiai yang menikahi Syarifah itu tidak ngerti hukum? Kan seperti itu pertanyaannya nanti. Kita lanjutlah. Oh, benih nggak kiai zaman semangke. Sebelum orang mengatakan cok. Orang sekiai murid itu banyak. Kita ulang lagi ya, kurang mencermati. Oh, benih nggak kiai zaman semangke. Tidak seperti kiai zaman sekarang. Mengatakan cok. Dari Abi Ibn Syarifah. Tak pernah bukan kiai ini kanker teho. Oh, benih nggak kiai zaman semangke. Sebelum orang mengatakan cok. Temanco itu kayaknya kalau di daerah saya, temanco itu tai ayam. Tai ayam itu namanya temanco. Kita lanjut. Orang sekiai murid itu banyak. Ya pengira berdebu kiai, budut kiai. Ya kabin Ibn Syarifah. Bukan sama kabin. Di mana gitu ada ya kiai dikawinkan sama Syarifah. Saya ingat. Kita Pengira berdebu kiai, budut kiai. Budun Ya Kiai, kabin Ibn Syarifah. Bukan sama kabin. Budun Kiai, anaknya Kiai dikawinkan sama Syarifah, bapaknya yang mengawinkan seperti itu. Mungkin Gus itu ya dinikahkan kepada bersama Syarifah atau kepada apa ya dengan Syarifah seperti itu. Bupaan sama kabin itu maksudnya ayahnya yang mengawinkan seperti itu, yang menikahkan. Saya ingat sampian. Mosok sampian mengabini Syarifah benih gula. Benih cuman gula. Jadi itu kurang lebih ya tadi. Musuhnya sampean kalau mengawini Syarifah itu bukan hanya Habib Rehan seperti itu, bukan hanya saya seperti itu ya. Bukan sama kabin. Saya ingat sampian. Mosok sampian mengabini Syarifah benih gula. Benih cuman gula. Maksudnya sampean bukan Saya hanya Habib musuh Rehan. sampian adalah Gusti Rasul. Jadi yang sudah menikah itu musuhnya bukan Habib Rehan, akan tapi
Kanjeng Rasul. Gitu katanya. Dan ya Rasulullah, saya ingin syafaat ya Rasulullah, nangis sholat malam. Ya Rasulullah, kita terus masuk syafaat ya Rasulullah. Nah, potong syarifah kami. Jadi orang semacam kaya, sebekal paling dalam masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang seperti itu, yang menikahi itu, akan masuk neraka yang paling dalam, katanya. Gimana? Sepakat? Aduh, ya mungkin sudah memiliki pemahaman sendiri lah ya. Jadi kita mau mengatakan apa seperti itu? Mungkin. Karena ngerti hukum. Bengan Nabi ni sari. Kita bentolnya enak, ngaku Habib memberi Habib. Itu kalau bukan Habib jangan ngaku Habib katanya. Jadi itu ya, sangat jelas sekali dari apa yang sudah diungkapkan, dari apa yang sudah disampaikan oleh Habib Rehan. Dan itu yang saya pahami ketika saya terjemahkan dengan bahasa yang sedikit saya mengerti. Artinya kurang lebih seperti itu. Dan mungkin teman-teman lebih mengerti pakai bahasa itu daripada saya. Yuk silakan terjemahkan. Dan bagaimana kesimpulan yang Anda dapatkan ketika sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Habib Rehan. Dan saya tidak akan mengatakan kepada teman-teman sekalian bahwa saya yang lebih paham pakai bahasa Madura. Itu kalau kita berbicara tentang bahasa yang sudah dipakai. Tapi kalau kita merujuk atau kembali kepada pembahasan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Habib Rehan, dikatakan tai seperti itu ya. Kalau saya cerna, Habib Rehan mengatakan tai karena dipandangnya seorang kiai ketika menikahi syarifah itu dipandangnya melanggar syariat. Jadi ketika sudah dipandang melanggar syariat oleh beliau, sudah dikatakan namanya tai katanya, bukan kiai, namanya tai. Itu. Dan mohon maaf ya kalau kata-kata saya kotor. Dan di sini saya menjelaskan teman-teman ya, menjelaskan. Masalah Anda lebih paham, yo silakan lah. Silakan. Dan sepertinya video itu sudah 2 tahun lah. Kan tetapi mungkin di sini perlu untuk saya ungkapkan karena saya juga memiliki tujuan bagaimana pendapat poro yai atau poro Ustadz, Gus, Habaib, bagaimana pendapat antum, pendapat Anda ketika berbicara tentang hukum yang sudah dibicarakan, yang sudah diungkapkan oleh Habib Rehan ini. Sepakat tidak Anda? Sepakat tidak jenengan dengan ungkapan barusan? Sepakat tidak Anda ketika mendengar kiai yang menikahi syarifah namanya tai? Sepakat tidak ketika menyimak ungkapan itu? Dan ada lagi sepertinya yang menikahi syarifah itu akan dimasukkan neraka yang paling dalam. Kurang lebih seperti itu ya, saya kira. Ya, itulah kurang lebih. Kalau tidak salah ya, ada ungkapan seperti itu. Jadi saya lupa ingat seperti itu ya ketika sudah videonya terlewatkan seperti itu ya. Dan kebetulan saya tidak bawa HP untuk mendengar mengulang itu. Jadi ya inilah ya, pakai satu HP untuk rekam dan untuk berbicara dengan para netizen sekalian. Jadi gimana? Poro yai, poro gus, poro ustadz, habaib atau syekh atau siapapun Anda, poro mister, bagaimana ketika Anda mendengar dari apa yang sudah disampaikan ini? Apakah ini memang ada dan harus dikatakan seperti itu? Jadi kalau saya tangkap gini, dikatakan tai karena dianggap sebagai orang yang melanggar syariat seperti itu. Ya, syariat Nabi. Ya, dikatakan itu. Tapi pertanyaan yang perlu saya lontarkan, apakah hukum itu sudah muktamad atau sudah qat'i, sudah pasti dikatakan haram, tidak boleh seperti itu? Ataukah itu hanya sebagian saja yang berpendapat bahwa tidak boleh seorang yang bukan Habib menikahi syarifah, atau sebagian yang berpendapat seperti itu? Jadi saya mempertanyakan tentang hal ini ya, karena menurut saya sangat penting sekali dibicarakan oleh Anda-Anda yang paham tentang hukum syariat Islam ini, syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tidak mungkin menganggap saya paling benar, paling oke lah ya.
atau paling enjoy atau paling apa. Enggak, saya hanya mempertanyakan itu. Apakah hanya sebagian saja yang berpendapat seperti itu? Atau ini sudah qat'i? Ini sudah pasti? Atau pendapat ini lebih muktamad seperti itu? Saya kira saya pernah baca tentang hal itu. Tapi yang lebih baik ya, untuk saya ya, saya pertanyakan kepada teman-teman para guru-guru sekalian yang menyimak video ini. Siapapun Anda, silakan komentar di sini. Jadi tolong teman-teman ya, jangan sampai Anda berkomentar macam-macam lah. Karena saya di sini ingin mempertanyakan itu. Dan saya kaget ya mendengar ungkapan barusan. Karena saya kira kalau kita berbicara kiai kawin dengan syarifah itu, saya kira itu ada ya. Coba dah infonya. Itu ya, poinnya itu. Itu qat'i tidak hukum itu? Atau itu sudah menjadi hukum yang muktamad tidak? Yang lebih kokoh daripada pendapat-pendapat yang lain tidak? Paham ya? Oh ini kaul asoh. Oh ini pendapat yang sahih, ini pendapat yang qat'i, ini pendapat yang muktamad. Silakan dilontarkan kalau Anda tahu tentang hal itu. Dan itu saja mungkin dari saya. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang sudah saya ungkapkan, dari apa yang sudah saya sampaikan, saya sebagai insan ya, saya tetap menyadari tidak luput dari salah dan lupa seperti itu. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan bagi siapapun Anda yang menyimak konten ini, atau ada kesalahpahaman dari apa yang sudah saya sampaikan, saya tegaskan kepada Anda semua yang menonton channel ini. Saya sebagai Al-Fakir atau Official yang masih haus dengan ilmu, kritik saya kalau saya salah tadi itu. Dan saya tidak mengatakan itu maha salah atau itu sangat salah seperti itu. Saya wakilkan saja, saya ajukan saja kepada kiai-kiai dimanapun Anda berada, berjarak jauh, ya silakan berpendapat tentang hal ini. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.